I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Ya, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026. Yang malam ini kita akan belajar tentang materi Guarding Your Hearts yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Ibu PDM Dra Magdalena Caroline Da Costa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita akan membuka dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa untuk hari baru yang sekali lagi Kau adakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami masih diberikan kesempatan untuk bisa mengisi sekali lagi hari ini di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga ya Tuhan karena selama sepanjang hari ini Engkau telah menyertai kami, Engkau telah melindungi kami dan memelihara kehidupan kami serta membimbing kami. Dan juga kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan karena sekali lagi kami juga masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa kembali belajar di dalam kelas Sema Adonai malam ini tentang kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, biar kiranya selalu ada penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu bagi kelas pembelajaran kami. Dan berkati saya menjadi moderator malam ini. Mampukan saya untuk bisa melakukan tugas saya sebagai moderator dengan sebaik-baiknya. Dan berkati juga para operator kami yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Mampukan juga mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan lancar dan sebaik-baiknya. Dan berkati juga internet dan perangkat yang kami pakai saat ini Tuhan, sehingga selama pembelajaran kelas ini berlangsung tidak ada satu kendala pun yang dialami oleh internet dan perangkat-perangkat kami. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu, Ibu Magdalena Caroline yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini ya Tuhan. Urapi setiap perkataan dari Ibu Magda dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu ya Tuhan, sehingga Ibu Magda mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini dengan baik dan dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan berkati juga kami semua yang berada dalam kelas ini dan yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang mendengarkan di live tunda. Buka juga hati dan pikiran kami Tuhan dan terangi dengan Roh Kudus-Mu. Berikan juga kami hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menangkap pengajaran yang disampaikan oleh Ibu Magda, juga dengan mendapatkan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan materaikan firman ini dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Jadikan rema, sehingga kami selalu mampu mengingatnya, dan mampukan kami untuk selalu juga dapat merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Serta kami juga dapat mewartakan dan mengajarkannya kepada sama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir, hanya dalam pimpinan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami ya, Ibu Magda. Sebentar Bapak Ibu. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Shema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Ibu Pendeta Magdalena Caroline Da Costa, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Magdalena Caroline Da Costa,
Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, 17 Juli tahun 1973. Orang tua, Pendeta Christophel Abraham da Costa dan Pendeta Ineke Victorine Lydia I. Gunawan. Status pernikahan, menikah dengan Pendeta Daniel Albertus Vincentius, sarjana teknik. Dikaruniakan 2 anak. 1. Samuela Jessica Adelaide. 2. Samuel Jeremiah David. Pelayanan, mulai melayani Tuhan sejak usia 11 tahun, Gereja Bethany sampai saat ini. Memuridkan wanita sejak usia 15 tahun sampai sekarang. Dan tergabung dalam Virtuous Life Indonesia untuk menjangkau lebih banyak wanita agar dipulihkan dan dimuridkan. Pada tahun 2004, sempat tinggal di Sydney, Australia, untuk merintis cabang Bethany Sydney yang kini dilanjutkan oleh rekan lain. Pendidikan, tahun 1994, sarjana pendidikan, Universitas Widya Mandala, Surabaya, keguruan bahasa Inggris dan seni. Tahun 2019, Magister Sains, studi untuk konselor. Lanjut, Certified Coaching dan Mentoring untuk Trauma Healing. Tahun 2024, Magister Divinitas MDiv, ACOM, Asia College of Ministry, Australia. Tahun 2025 menyelesaikan pendidikan S3 di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, di Indonesia dan di Israel Bible Center. Pengalaman kerja dan pelayanan. Bidang pendidikan dan terapi, tahun 1996 sampai tahun 2002, mengajar di sekolah YPPI dan Santo Hendrikus. Tahun 1996 sampai sekarang, menjadi terapis anak autisme di CA Center. 10 tahun terakhir lebih berfokus pada terapi privat. Tahun 2012 sampai tahun 2016, mendirikan sekolah Royal Family untuk anak-anak kurang mampu. Tahun 2004 sampai sekarang, mengajar di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, di Indonesia. Bidang konseling dan mentoring. Tahun 2019 sampai sekarang, tergabung di Virtuous Life Indonesia sebagai pemimpin, pelatih, dan mentor. Tahun 2020 sampai sekarang, tergabung di Blessing Counseling sebagai konselor. Tahun 2021 sampai Mei tahun 2024, asisten admin dan akademik di Blessed Bible College Online, Bali. Tahun 2022 sampai sekarang, asisten di Asia College of Ministry, Australia, di Indonesia. Bidang pelayanan dan misi, tahun 2004 sampai tahun 2006, bekerja sebagai terapis lansia di Panti Jompo, Sydney, Australia. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan pedesaan di JJP Ministry. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung sebagai fasilitator dalam pelayanan wanita bijak. Tahun 2010 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa Priscilla Aquila dalam bidang pujian dan penyembahan. Tahun 2017 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan peniup shofar Kota Surabaya. Tahun 2018 sampai sekarang, tergabung di pelayanan wanita Sungai Sukacita Ministry bersama Evangelis Indri Pardede. Tahun 2021 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa House of Blessing. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi adalah profil dari narasumber kami, Ibu Magdalena Caroline ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Ibu Magda, apa kabar Ibu? Shalom, shalom Bu Aling. Iya, semoga sehat selalu ya Bu, dan luar Ya. biasa. Ya, baik, amin. Baik Ibu, sudah tidak sabar ini kami untuk belajar malam ini. Dipersilakan ya Ibu ya. Oke, baik. Shalom semua, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Buat Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Di kelas kita pada malam hari ini kita akan belajar tentang satu hal, yaitu bagaimana kita guarding our heart, ya, bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam beberapa minggu yang lalu,
apa yang kita pelajari selalu materinya berkesinambungan. Jadi kita bisa perhatikan mulai dari awal tahun ini kita bicara mengenai kasih karunia. Jadi sampai di sini nanti Bapak Ibu akan mulai semakin dapat gambarannya, garis besarnya. Ya, ketika kita bicara mengenai guarding your heart, apa yang Bapak Ibu bisa tangkap, bagaimana sih kita itu menjaga hati? Caranya gimana? Ya, silakan. Boleh di chat ya Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan Ibu Magda. Ya, bingung nih kayaknya Bu. Saya yang jawab dulu ya Bu. Silakan. Ya. Bagaimana menjaga hati? Mungkin introspeksi ya Bu setiap hari ya Bu. Tentang apa yang sudah mungkin setiap malam ya Bu sebelum tidur, tentang apa sih yang udah saya lakukan sepanjang hari ini terhadap sesama gitu. Kenapa? Apa saya? Kenapa kok harus diintrospeksi? Karena Bu, menurut saya ya Bu, kalau misalnya saya kesel gitu sama orang, terus misalnya sakit hati sama orang, terus kalau saya nggak introspeksi gitu, takutnya itu jadi tambah dalam Bu gitu loh. Gitu. Jadi saya kayak bencinya jadi tambah dalam gitu Bu gitu. Ya kayak misalnya marahnya jadi tambah dalam gitu Bu. Kalau saya nggak berusaha untuk menintrospeksi gitu sambil berdoa gitu pada Tuhan. Dan kalau menurut saya begitu Bu. Jadi Ya, kayak harus dilepas gitu ya Bu, nggak boleh nggak boleh simpan. dipelihara ya gitu, dipelihara lagi. Iya, kan Iya, menurut saya iya. gitu. Iya, iya. Oke. Silakan yang Ya, lain, Ibu Heni. ini ada di chat. Ya, Pak Apa itu? Sam. Pak Sam. Nih, Pak Sam ada nih. Silakan Pak Sam komennya. Ibu Kartika, Oke, silakan. ini ada dari Bu Erni ya. Menjaga Oh, hati ya. dengan menjadikan firman Tuhan jadi pedoman bagi hidup kita. Oke. Oh iya, Ibu Erni ya. Ya, Ini ada ya. lagi yang lain? Berapa tuh Ya. Amsal 4 kayaknya saya baru masuk. Pertanyaannya. Belum, saya belum buka ayat. Oh ya, belum. Iya. Belum dibuka ayatnya. Belum, Pak. Oh, Baru kalau belum dibuka pertanyaan. ayatnya saya buka dulu kalau gitu. Kan kalau menjaga hati itu kan dari Amsal kayaknya itu. Iya. Iya kan mungkin ya. Iya, bukan mungkin kayaknya. Iya dari Amsal itu Amsal 4 itu. Iya, kenapa kok hati harus dijaga, Pak? Lah iya berbicara dengan hati ini kan tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa Roh Kudus nggak bisa kita menjaga hati. Itu satu kuncinya. Iya kan? Karena sudah ditulis di situ, jagalah hatimu di atas segalanya, karena hatimu menentukan jalan hidupmu. Luar biasa itu, teman Tuhan. Biasa. Iya, iya. Mantap. Kadang-kadang saya juga tidak bisa menjaga hati ya, kadang-kadang gitu loh. Yang pertama itu tadi, kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan nggak bakal bisa jaga hati. Orang godaan di sana banyak sekali kok. Ibu Eni bilang menjaga hati karena hati ini mudah rapuh. Iya benar. Iya. Betul. Iya. Jadi itu ya di Amsal 4 ayat 24 sampai 27. Ya mungkin sampai situ loh, nanti
Jadi bukan nanti ayatnya nanti. Bu, teruskan Ibu Magda. Oke, baik. Terima kasih Pak Sam. Silakan. Ya, saya Terima izin kasih, untuk Pak share Sam. screen dulu Bapak Ibu ya. Ya, ini ada Pak Ardi, Pak Nardi Slamet ya, ingin menjawab juga ya. Sebentar ya Pak, saya kasih bukaan mute. Nah, ya silakan Pak. Terima kasih Ibu. Shalom. Shalom. Selamat Ya, malam Bu. Sebelumnya. ya malam. Selamat malam terlebih dahulu. Kalau menjaga hati itu saya pikir apapun yang keluar dari lidah bibir kita itu adalah hati. Kalau kita melihat di dalam Lukas 6:45 itu dikatakan orang baik itu mengeluarkan perbendaharaan barang yang baik dari hatinya. Dan orang yang jahat itu mengeluarkan perbendaharaan yang jahat, mengeluarkan barang-barang yang jahat yang dari perbendaharaan hatinya yang jahat begitu. Maka dari itu pentingnya menjaga hati sehingga dengan demikian kita bisa menjaga antara lidah itu bisa kita jaga sehingga kita seperti di dalam kemarin yang disampaikan oleh Pak Palungan, Pak Daniel juga tentang 1 Petrus 3 itu 8-12 mengenai itu juga bagaimana kita bisa menjaga sikap baik dengan orang lain. Yang penting itu saya rasa. Terima kasih dan berkati. Terima kasih Pak Nadi, selamat ya. Baik Ibu Magda, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Nadi. Kenapa kita harus menjaga hati? Apa yang masing-masing tadi Bapak Ibu katakan sudah betul ya. Karena ketika kita menyimpan sampah dalam hati kita, ketika kita menyimpan kekecewaan, kemarahan, kebencian, kepahitan, hal-hal yang membuat semua seperti yang tadi Pak Nadi bilang di Lukas pasal yang ke-6 ayat 45. Apa yang ada di dalam sini ketika kita tidak bisa menjaganya dengan baik, maka yang keluar itu adalah hal yang tidak baik. Oke. Mari ini sekarang kita baca ayat yang tadi dipakai sama Pak Sam. Silahkan baca Pak Sam. Iya, silakan Pak Sam. Puji Tuhan. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Iya. Haleluya. Dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita baca ayat ini dengan sungguh-sungguh kita renungkan, kenapa Tuhan minta kita untuk bisa menjaga hati? Bahkan dikatakan menjaganya dengan segala kewaspadaan. Bukan cuma sekedar jagaan ya, enggak. Tetapi dengan segala kewaspadaan. Ketika orang diharuskan menjaga sesuatu dengan penuh kewaspadaan, artinya sesuatu itu sangat berharga, sangat berarti, mahal, dan itu sesuatu yang tidak bisa nggak bisa ditukar, nggak bisa digantikan. Karena hati yang sudah rusak, hati yang sudah luka, kita nggak bisa tukar tuh di toko-toko manapun nggak ada. Kita hanya bisa minta satu ke perbendaharaan sorga. Tapi itu pun perlu respon daripada setiap kita
respon saya, respon Bu Aling, respon Pak Sam, Pak Nadi, bagaimana kita mau minta untuk hati yang baru daripada Tuhan. Nah, kenapa harus menjaga dengan segala kewaspadaan? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita suka lihat baik itu di Korea, di luar negeri itu ya, ada satu tempat di mana ada gantungan-gantungan kunci. Di situ ada tempat para pasangan-pasangan menaruh kunci yang berupa harapan dari hati dua pasang orang, ya, sepasang manusia yang saling mengasihi, di mana mereka menguncinya di situ supaya apa? Supaya awet, supaya tidak terputus gitu. Tapi itu yang dunia kerjakan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Artinya, baik apa yang kita pikirkan, itu sebelumnya kita pasti mengolah dulu dari dalam sini, kemudian dikeluarkan. Ya, dipikirkan, diolah, lalu baru dikeluarkan. Jangan sampai ini nanti kita salah ngomong. Jangan sampai nanti kita, ada banyak hal yang harus kita jaga. Tembok besar Cina, panjang keseluruhan tembok ini mencapai 8.850 km. Bu Magda, urusannya tanah tembok Cina apa ya? Kira-kira gimana Bu Aling? Bu Aling tanya enggak? Iya bener Bu. Saya lagi mikir kayak gitu, apa Ya. hubungannya dengan tembok Cina? Ketika saya bilang bahwa tembok besar Cina itu panjang keseluruhan temboknya mencapai 8.850 km. Terus urusannya sama hati kita apa? Kita mau lihat lagi. Jalan dulu. Di setiap, kalau kita lihat ya, di sini ada pintu, di sini juga ada penjaga-penjaga yang menjaga di situ. Sehingga tidak semua orang bisa masuk. Tetapi ketika para penjaga itu bisa disuap, maka musuh itu dapat masuk dengan mudah. Kira-kira Bapak Ibu punya gambaran apa hubungannya ya masih ya dengan hati kita ya? Ini tadi tembok besar Cina, ini tadi panjangnya itu kenapa? Urusannya dengan hati. Ada satu statement yang bilang, dalamnya hati nggak ada yang tahu. Saya nggak pernah tahu loh dalamnya hatinya Bu Aling itu seberapa dalam. Seberapa dalam itu dalamnya hatinya Pak Sam. Apakah mencapai 8.850 km? Artinya ketika tembok besar Cina ini diukur dan didapati bahwa panjang tembok ini mencapai 8.850 km, tembok besar ini masih bisa dihitung nggak? Masih bisa diukur nggak?
Iya, Bu Masih ya Eni Bu Alim? menjawab itu masih. Iya, Bu Eni juga menjawab masih, Bu. Iya. Artinya Heeh. masih bisa diukur. Oh, tingginya gunung itu segini, gitu ya. Oh, dalamnya lautan itu segini. Masih bisa diukur. Tetapi ketika kita berbicara mengenai hati, seperti yang tadi saya bilang, dalamnya hati tidak ada yang pernah tahu. Tahu, Bu. Artinya hati kita itu bisa saja lebih daripada 8.850 kilometer. Sehingga ketika hati kita tidak dijaga dengan baik-baik, mau sedalam apapun hati kita, maka dia bisa dibobol. Tembok besar ini panjangnya 8.850. Sebetulnya kalau kita mau lihat dari gambaran yang tadi, apakah orang bisa masuk dengan mudah pada waktu itu untuk menyerang, untuk menjatuhkan? Bisa nggak Bu Alim? Bisa, Bu. Bisanya karena apa? Tadi Ibu nanya apa, Bu? Ini kan temboknya, Bu ya. Ya, Temboknya, iya. Bisa apa dimasuki musuh apa enggak gitu kan, Bu? hmm, Bisa, Bu. Bisa. ini tinggi dan panjang dan lebar. Bagaimana caranya bisa masuk? Bagaimana caranya bisa dihancurkan? Karena dia udah tahu kondisi tembok ini, Bu. Panjangnya, tingginya, begitu. Artinya Hmm. ada orang-orang yang di dalam yang disuap untuk kita musuh bisa tahu kan? Ya, mata-mata, ya, mata-mata, Bu. Nah, Mm-mm. pertanyaan saya selanjutnya. Ketika kita melihat bahwa waktu ada mata-mata, waktu para penjaga itu bisa disuap, maka mau sekuat apapun suatu negara, maka negara itu bisa dihancurkan. Betul ya? Iya, betul, Bu. Dan kita lihat di sini, hati itu sebetulnya kan dia letaknya nggak di luar ya. Kalau secara kita lihat di tubuh kita, letaknya di luar apa di dalam nih? Dalam, Bu. Hati. Nah, Tidak orang nggak ada yang terlihat. tahu tuh sebetulnya. Iya. Tetapi bagaimana hati kita bisa dihancurkan, itu adalah saat kita membiarkan musuh atau dalam tanda kutip si jahat itu masuk untuk memporak-porandakan, menghancurkan hati kita. Dan ketika hati itu sudah dikotori, hati yang baik, hati yang tulus itu bisa jadi jahat, bisa jadi licik, bisa jadi keras, bisa jadi pahit, bisa jadi tajam. Saya harap Bapak Ibu nangkep apa yang saya
Jelaskan. Ternyata begitu kita memberi celah sedikit saja, membuka hati kita, maka musuh yang ada di luar itu bisa menghancurkan. Orang yang tadinya baik, tiba-tiba bisa jadi jahat. Orang yang tadinya tulus, tiba-tiba bisa jadi greedy. Orang yang tadinya nggak pernah berpikir yang aneh, tiba-tiba jadi licik. Karena apa? Karena ada celah yang pada akhirnya membuat seseorang tersebut hatinya jadi berubah. Celahnya tidak perlu besar-besar, Bapak Ibu. Iblis itu dia hanya butuh celah sedikit aja, kecil aja. Maka dia bisa membabat habis dan menghancurkan kehidupan kita. Kita lanjutkan, silakan baca Bu Ali. Iya, ya. Baik Bu. Yeremia 17 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Amin. Ya. Yeremia bilang bahwa betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Enggak ada, Bapak Ibu. Cuman satu, cuman Tuhan yang tahu. Dan iblis juga tahu masalahnya. Bahwa dia bisa menghancurkan satu orang anak Tuhan sehingga hatinya berubah. Sebetulnya tidak hanya anak Tuhan, tetapi semua manusia yang ada di muka bumi ini. Pada dasarnya, kita punya hati yang tulus. Makanya kenapa pada saat seorang bayi baru lahir, selalu dibilang, mereka masih murni. Belum terkontaminasi dengan hal-hal yang seperti kita orang dewasa bisa berpikir, besok mau makan apa, besok mau bayar listrik gimana, besok mau bayar sekolah gimana. Iya apa ya? Kalau baby baru lahir, bisanya apa? Mau makan, mau minum susu, mau kan ketika dia buang air kecil, nangis lagi. Dia buang air besar, nangis lagi. Giginya tumbuh, nangis lagi. Cuman itu doang. Hatinya masih putih, masih bersih. Tapi kita lihat di sini ternyata hati itu bisa jadi licik banget ketika dia dilukai, ketika dia dihancurkan, ketika dia dikhianati, ketika dia tidak dianggap, ketika dia tidak dilihat. Manusia itu butuh yang namanya pengakuan. Iya apa ya? Mungkin yang ada di Zoom Betul, Bu. sini baik-baik semua. Ya. Tetapi kita mau belajar jujur dengan hati kita. Bahwa ternyata iya. Ketika kita jengkel sedikit aja sama suami kita, hati kita udah mulai gelisah, karuan. Saya
kemarin, kejadiannya masih baru, jadi saya mau cerita nih. Gini, saya itu beli buah, Bapak Ibu, buah gandaria. Karena saya suka yang asam-asam gitu ya. Nah, setelah saya potong, saya bikin jadikan manisan gitu. Tapi saya berusaha mengolahnya untuk juga bisa dimakan sebagai sambal dengan lauk yang lain gitu. Ketika saya taruh di kulkas, ini ceritanya suami saya ambil, dia taruh dan dia mulai makan. Lalu dia bilang, ini tadi kan ada airnya. Airnya saya buang. Airnya tak buang loh, Ma. Saya itu langsung diem. Saya ngeliatin dia, saya gini. Loh kok gak ngomong? Nangkep enggak Bapak Ibu? Buah ini sudah mulai jadi tuh manisan, sudah jadi manisan. Jadi pasti dia akan keluar air dari ketika saya memberi dia garam dan gula. Tapi sama suami saya dibuang karena dia bilang, loh ini kan bisa jadi rusak. Saya tuh langsung gini, saya bilang, kok enggak ngomong? Tapi yang bikin saya kaget adalah tiba-tiba dia bentak saya. Dia bilang gini, lah kenapa kamu enggak makan? Saya kaget, saya lihat. Saya jawab gini, yang bikin saya, yang beli saya, kenapa kamu ribut masalah saya mau makan kapan? Gitu. Tapi yang jadi masalah adalah hati saya sempat jengkel. Hati saya sempat gak terima ketika suami saya marah sama saya. Saya bilang, loh urusannya apa? Saya mau makan besok, mau makan nanti malam, terserah. Tapi sekarang saya belum mau makan. Tapi karena kejadian itu membuat hati saya ini jadi apa ya? Dongkol gitu. Nah, maaf, itu kejadiannya hari Minggu, Bapak Ibu. Lalu hari Senin pagi, saya itu ada jadwal untuk sharing di doa pagi gereja. Waktu malam saya udah siapkan sih beberapa 1 minggu itu sebelumnya saya siapkan, tapi waktu malam itu saya buka lagi, saya lihat lagi tiba-tiba Tuhan minta untuk saya ganti semua. Nah, ketika saya ganti, ternyata Tuhan minta begini. Kalau Bapak Ibu tahu, ada satu ayat yang berbunyi, di Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika saya dari pagi, gara-gara yang kemarin malam, tapi dari malam itu sampai malam lagi sebelum saya menyiapkan sharing saya tuh langsung ketawa, saya bilang, ya. Oke lah Tuhan, baik. Tidak mudah ketika saya yang lagi dongkol, tapi kemudian Tuhan cuman suruh saya baca ayat ini dan kemudian saya bilang, iya, oke. Perbuatlah itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ketika saya menyediakan makanan, ketika saya membuat sesuatu seperti untuk Tuhan. Ketika saya berbicara
menjawab suami saya seperti untuk Tuhan. Ketika saya memutuskan sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi ketika kemarin setelah saya sharing doa pagi, jam 9 kami itu ada seminar tentang suami istri, seminar keluarga. Saya di situ melihat bagaimana Tuhan merubah hal-hal yang bikin saya dongkol, bikin saya jengkel, bikin saya kepinginnya berusaha untuk jawab apa yang suami saya omongkan gitu ya. Tetapi ternyata Tuhan rubah semua. Bagaimana hati itu ketika dibiarkan dikotori, itu bisa jadi kemana-mana. Saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa berpikir dengan baik, nggak bisa berpikir dengan jernih, saya nggak ngerti apa yang Tuhan mau. Saya pikir, wih, untung ya Tuhan itu negurnya nggak pakai lama-lama gitu, langsung gitu loh. Jadi bagaimana Tuhan itu menyuruh kita untuk bisa menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Ketika terjadi sesuatu dengan hati kita, dia bisa berubah dari yang tadinya baik jadi licik, jadi membatu, jadi keras, jadi tajam, jadi api panas yang menghanguskan. Nah, itu bahayanya. Dan saya percaya bahwa kita semua tidak mau seperti itu. Kenapa bisa berubah? Karena ternyata banyak musuh yang ingin menaklukkan hati kita. Sebegitu pentingnya hati, sampai banyak musuh yang berusaha untuk menaklukkan, yang mau berusaha menjatuhkan. Ada satu hamba Tuhan, Jonathan Edward. Bagaimana seseorang yang bisa menjaga hati dari yang jahat, itu akan bisa menghasilkan keturunan yang luar biasa. Tidak mudah bagi setiap kita. Sekali lagi, Jonathan Edward ini dia bisa menjaga hati dari yang jahat dan dia bisa menghasilkan keturunan yang luar biasa. Jadi ketika dilihat di pohon ada namanya nanti ya, kita lihat ya. Dan kemudian ada satu orang lagi, Max Job. Nah, Max Job ini adalah penyelundup alkohol. Dan karena dia bisa menjaga hatinya dengan baik, hatinya dipenuhi dengan keinginan-keinginannya yang berusaha untuk memuaskan hawa nafsunya, maka dia menghasilkan keturunan-keturunan yang jahat. Kita akan lihat. Ini perbedaannya. Bagaimana orang yang bisa menjaga hati dengan baik dan bagaimana orang yang tidak bisa menjaga hatinya. Kenapa kok Tuhan nyuruh kita jaga hati? Karena kalau enggak hasilnya akan seperti ini. Coba Bu Aling atau Pak Sam silakan bisa baca. Dari punyanya Pak Jonathan Edward. Ini keturunan beliau. Dari keturunan dari si Jonathan Edward, 80 orang itu menjadi pegawai negeri. 60 orang menjadi penulis. 60 orang menjadi dokter. 30 menjadi hakim.
100 orang menjadi pastor atau hamba Tuhan. 100 lagi jadi pengacara. 3 itu menjadi senator. Dan ada yang menjadi wakil presiden. Tapi si Max Yok 310 mati karena apa? Miskin, Miskin. 150 menjadi apa? jahat, 7 jadi pembunuh. 100 jadi apa? pemabuk, Bu. Dan 190 jadi Jadi pelacur. Hancur semua, Bu, generasinya. Bapak Ibu, Iya. kita bisa lihat ya di sini ya. Kenapa kok kita harus menjaga hidup kita dengan baik, hati kita dengan baik. Karena ketika kita tidak bisa menjaga hati kita, maka kita akan menghasilkan keturunan-keturunan yang tidak baik juga. Tapi kalau hati kita beres, maka keturunan kita pun juga akan beres. Kita mungkin lihat, tapi kan nggak selalu, Bu. Makanya saya kasih 2 orang ini, dan kita akan bisa melihat, kita akan bisa membandingkan legacy apa sih yang 2 orang ini, yang satu bisa jaga hati, yang satu tidak bisa menjaga hatinya dengan baik. Di sini ada yang pegawai negeri, pastor, dokter, sampai ke wakil presiden. Di sini miskin, jadi penjahat, jadi pembunuh, jadi pemabuk, jadi pelacur. Legacy itu adalah warisan yang kita akan turunkan ke anak cucu kita. Hal-hal yang baik. Tapi ketika kita tidak bisa menghasilkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, maka warisan yang tidak baik itu pun akan turun ke bawah. Firman itu ya dan amin, Bapak. Hukum tabur tuai. Ketika kita berbuat baik, maka kita akan menghasilkan hasil yang baik. Ketika kita tidak bisa menjaga hidup kita dengan baik, ya, maka kita akan menuai hal-hal yang tidak baik. 2 minggu lalu kita belajar mengenai Daud. Masih ingat? Ketika Daud melakukan sesuatu hal di masa lalunya dengan Batseba, dia merencanakan pembunuhan, dia melakukan perzinahan. Yang terjadi kepada anak-anaknya apa? Si Absalom kenapa? Absalom juga memperkosa si Tamar. Iya, tuh. Lalu dia mati, tersangkut. Tapi dia melakukan pemberontakan untuk membunuh papanya, untuk membunuh saudara-saudaranya. Kita bisa lihat di sini, apakah Daud bertobat seperti yang minggu lalu saya bilang? Bertobat, berubah. Batseba pun begitu. Tetapi tetap Tuhan kita itu dia Allah yang adil. Dia bukan Tuhan yang membiarkan kita lalu tanpa kita belajar sesuatu. Tetapi ketika dia berjanji, dia akan menepatinya. Dia berjanji bahwa dari keturunan Daudlah akan lahir juru selamat. Itu dia tepati. Tetapi hasil dari apa yang Daud lakukan, kesalahan, dosa, Daud tetap harus menuai. Kita tidak bisa lari, Bapak Ibu. Kita bertobat. Kita dipulihkan. Tetapi tetap ada harga yang harus kita bayar. Kita tidak bisa mungkir itu. Kita tidak bisa
yang ini kan udah diampuni toh Tuhan, jadi nggak usah ya. Enggak dong. Dia Allah yang adil. Dia memberikan pengampunan, tapi dia juga mendidik setiap Bapak, Ibu, dan saya. Makanya, kenapa jaga hati dengan baik. Dari situ akan muncul, akan timbul hal-hal yang baik atau hal-hal yang jahat. Karena kalau kita lihat dari si Edward sama si Jux ini, kita lihat bagaimana hasil dari orang yang bisa menjaga hatinya dengan orang yang tidak bisa menjaga hati. Begitu juga dengan kita lihat dari pelajaran si Daud. Ketika dia tidak bisa menjaga hatinya dengan baik, maka hatinya dikuasai oleh hawa nafsu dan menghasilkan dosa. Dan itu mempengaruhi sampai keturunannya. Semua ada hukum tabur tuai. Ada harga yang harus dibayar oleh setiap kita ketika kita melakukan sesuatu. Kita lihat ketika Yusuf dijual dan kemudian dia sampai di rumah Potifar. Si tante ini kan tidak bisa lihat orang cakep gitu ya. Jadi ketika dia lihat Yusuf dengan tubuh yang gagah, masih muda, dia lihat suaminya si Potifar, aduh kok sudah mulai memasuki usia tua, kayaknya kurang enak dipandang gitu ya. Dan kemudian dia lihat Yusuf, waduh, dia mau menggoda. Tetapi ini, kenapa kita harus menjaga hati? Karena hidup itu adalah pilihan. Kita bisa menjaga, kita mau hidup kudus atau tidak. Kita mau nyontek atau enggak. Kita mau mencuri atau tidak. Kita mau berzina atau tidak. Kita mau membunuh atau tidak. Hidup itu punya pilihan yang ditawarkan kepada setiap kita. Tuhan menciptakan setiap manusia itu dengan kehendak bebas. Saya pernah bilang bahwa itulah celakanya ketika Tuhan memberikan kehendak bebas bagi setiap kita. Sehingga ya kita mau taat silakan, enggak juga silakan. Dan itu akan menjadi tanggung jawab setiap Bapak, Ibu, dan saya. Makanya kenapa kita harus bisa menjadi pemilih yang handal, yang hebat. Kita tahu apa yang harus kita pilih. Kita harus tahu apa yang harus kita putuskan. Kenapa kok kita harus menjaga hati? Kenapa kok Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Makanya dikatakan, mari kita bisa menjaga, jadilah penjaga bagi hati kita sendiri. Nah, dengan apa kita jaganya? Kalau tadi dibilang, dengan segala kewaspadaan. Gimana caranya jaga dengan segala kewaspadaan itu? Gimana Bu Aling? Melakukan firman Tuhan, Bu. Misalnya dibilang, ampuni orang yang menyakiti kamu. Harus bisa, Bu, mengampuni. Tapi Begitu. sulit, sakit Bu Aling. Betul. Betul sulit, Bu. Tapi kalau minta pada Tuhan dikasih, Bu. Oh Dilepas gitu. gitu. Iya. Aku soalnya pernah kayak gitu, Bu Magda. Jadi Ya, memang bisa. Kalau kita minta tapi sungguh-sungguh. kembali ke sama Tuhan. respon kita kan, betul ya? Iya, respon kita dulu. Mau melepaskan apa tidak. Nah, makanya kehendak bebas itu tadi bahaya. Itu diberikan sebagai satu kunci bagi setiap kita untuk kita mau membuka atau enggak. Ketika kita bisa kita memilih yang salah, ya itulah yang dia lakukan oleh Adam dan Hawa di awal.
Ketika kehendak bebas itu diberikan, Tuhan kan sudah ngomong jangan dimakan ya buah itu. Tapi pada akhirnya dimakan. Itu pilihan. Adam pun sebetulnya pada saat dia tidak makan dan kemudian ditawarin, pilihannya ada kok buat sama dia. Untuk dia tidak makan, tapi dia makan. Jaga dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadilah penjaga bagi hati kita. Kenapa kok firman Allah itu dikatakan bisa menjaga hati? Karena ketika kita bisa menjadi orang yang dengan tekun membaca firman, merenungkan firman, maka hati kita akan selalu dipenuhi dengan firman. Hati kita akan selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran sorga yang memenuhi kehidupan kita. Ketika kita lihat orang lain yang punya kekayaan berlimpah, ketika hati kita tulus, bersih, kita bilang, aku mencukupkan dengan apa yang ada padaku. Aku mengucap syukur karena sampai hari ini aku cukup. Tuhan mencukupkan. Aku mau ini, cukup. Aku mau pergi ke sini, cukup. Aku mau punya tas baru, cukup. Aku mau makan, cukup. Aku mau jalan-jalan ke luar negeri, cukup. Cukup. Kita ndak iri, kita ndak benci, kita ndak punya, aduh. Nah, ndak. Tapi kita tahu bahwa ketika kita punya Tuhan, itu more than enough. Nah, ketika kita dipenuhi dengan firman Allah, maka itu akan menguasai hati kita. Sehingga hati kita bisa terjaga dengan baik. Lalu yang kedua apa? Kira-kira. Kita menjaga dengan ibadah kita atau dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Waktu kita membawa hati, membawa hidup kita untuk terus memuji, menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan itu akan menguasai setiap Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik, kita punya keinginan yang tidak benar, kita melihat sesuatu yang tidak bagus, kita mendengar hal-hal yang tidak, itu jadi ada blok, ada satu penjagaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita ketika kita ada di dalam hadiratnya. Orang yang suka memuji, orang yang suka menyembah, maka dia selalu terkoneksi sama Tuhan. Kalau kita suka memuji, suka menyembah, dari yang awal kita suka membaca firman, merenungkan firman, kemudian kita ada terus di dalam hadirat Tuhan, maka ketika kita diminta untuk menjadi penjaga hati kita akan bisa dengan mudah mendengarkan suara Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Ketika dia minta kita untuk tenang, nak. Sabar. Jangan emosi. Pikir dulu, nak. Stop. Kita akan bisa dengan mudah mengenali apa sih yang Tuhan nggak mau. Apa yang Roh Kudus nggak suka ya. Ketika Roh Kudus mulai seperti yang tadi Bu Aling bilang,
Semuanya tergantung. Oh ya, ketika saya mau menjaga hati kita, maka Bu Aling bilang tadi, kan nggak boleh kita jaga, membiarkan kemarahan ada di dalam hati kita. Nah, kenapa kok sampai Bu Aling punya pikiran begitu? Karena Bu Aling tahu, Bu Aling udah belajar baca firman. Oh iya, nggak boleh marah, nggak boleh sakit hati, nggak boleh menyimpan pahit, harus mengampuni. Susah, tapi harus dilakukan. Nah itu bagaimana caranya? Kenapa kok Bu Aling mau taat? Karena Bu Aling belajar untuk melakukan apa yang firman Tuhan minta. Apa yang Roh Kudus minta untuk dia lakukan. Gampang? Tidak. Sekali lagi ketika kita diminta untuk melakukan hal-hal ini, jawabannya tidak mudah. Tetapi harus dilakukan. Bagaimana caranya kita bisa membaca firman dengan baik? Kita terus ada bisa di dalam hadirat Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana suara Roh Kudus itu bisa dengan mudah kita dengarkan. Ketika kita mempersembahkan apa? Hati kita kepada Yesus sebagai persembahan yang hidup. Jawabannya sekarang saya mau berikan kepada Bapak Ibu. Tanyakan kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau mempersembahkan hati yang kita punya ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup? Karena sejujurnya, ketika Dia sudah menebus setiap kita, kita sebetulnya sudah tidak punya hak kok. Dia yang seharusnya memiliki hak penuh di dalam kehidupan kita. Dia yang seharusnya jadi pemerintah, jadi raja di dalam hati kita. Tapi kadang-kadang kita manusia ini suka lupa dan akhirnya kita ambil alih posisi yang seharusnya bukan milik kita. Iya apa ya? Betul, Bu. Ketika orang tidak bisa memberikan hatinya kepada Tuhan, kita akan suka menemui strong people don't put others down. They lift them up. Itu orang yang kuat, itu orang yang memiliki hati yang benar, yang baik. Tetapi ketika hati kita dilukai, ketika hati itu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang jahat, maka mereka akan berpikir gini, kalau aku mau naik ke atas, aku harus menjatuhkan orang lain. Caranya gimana? Wah, banyak cara. Memfitnah mereka, gosipin mereka, menjebak mereka. Pokoknya mereka nggak boleh naik. Cuman aku yang boleh. Pernah ada di situasi yang seperti ini, Bapak Ibu? Pasti pernah, Bu. Setiap orang. Aku yakin. Ya, Ya. ketika hati kita tidak bisa kelola dengan baik, hal-hal inilah yang akan terjadi. Ya. Ketika hubungan dikatakan gini, tidak ada hubungan yang akan bertahan lama jika sebuah ketulusan dibalut dengan kecurangan. Tidak ada kisah yang berbuah manis jika sebuah kepercayaan dipupuk dengan sebuah kebohongan. Bu Magda rada puitis malam hari ini.
ketika kita mau membangun hubungan dengan orang lain, Bapak Ibu. Pak Sam, waktu Pak Sam jatuh cinta, harus dibangun dengan ketulusan. Tapi kalau hati ini punya hal-hal yang aku mau ambil kredit yang dari orang ini, aku mau ini, maka hubungan yang kita mau berusaha jalin nggak akan bertahan lama. Ketika kita bekerja di satu perusahaan dan kemudian kita berpikir untuk mengambil satu keuntungan dari perusahaan tersebut, nggak akan lama, Bapak Ibu. Saya punya teman hamba Tuhan, sebelum dia full time, dia pernah bekerja di satu perusahaan. Ini yang terjadi. Dia awalnya cuma pegawai biasa, tapi setiap pagi dia datang paling pagi. Lalu dia bikin kopi di gelas yang lumayan besar gitu. Dia buat dan dia bawa ke kantor bosnya. Setiap pagi. Dia bawa makanan kecil untuk teman-teman kantornya. Dia lakukan itu tanpa punya pikiran yang aku kepingin ini, kepingin. Enggak. Karena memang pada dasarnya orangnya seperti itu. Kalau pergi pelayanan sama saya gitu, dia terus tiba-tiba kasih saya permen 1 bungkus gitu ya. Bukan cuma 1 biji, enggak, 1 bungkus dia bawa. Sukanya memang seperti itu. Itu dia. Dari dulu, dari dia muda sampai dia menikah. Dan itu enggak berubah. Seperti itu dia. Sampai saat ini. Ini yang terjadi. Enggak sampai 3 bulan. Bosnya itu naikin posisinya. Setelah naik, hal yang sama tetap setiap pagi dia lakukan. Enggak berubah loh. Tetap dia lakukan. Enggak sampai 3 bulan. Posisinya naik lagi. Kalau posisi naik, gaji naik dong. Tapi apakah dia berubah? Enggak. Ini yang terjadi. Ketika posisinya dia semakin lama semakin naik. Dan dia tidak berubah baik dari sikap, tingkah laku, karakter. Tetap seperti pada waktu dia masih belum apa-apa. Jadi pegawai biasa yang di bawah. Hal yang sama terus dia lakukan. Teman-temannya mau iri sama dia? Gak ada. Karena apa? Dia gak berubah. Gak berubah jadi sombong. Gak berubah jadi semena-mena. Tidak. Oh, setelah dia naik jabatan, kemudian dia gak lakukan hal yang bikin kopi lah, dia bawa snack. Enggak. Tetap dia lakukan. Saya belajar begini, bahwa ternyata di dalam membangun satu relasi, ketika kita mendasarinya dengan ketulusan, dengan hal yang murni, enggak dikasih dengan tendensi yang macam-macam, aku mau ambil keuntungan karena dia satu pinter, dia kaya, dia begini nanti dan lain-lain, enggak. Tetapi ketika aku mau bergaul, aku mau berhubungan dengan orang ini, aku mau kita sama-sama mencapai satu tujuan, yaitu apa? Pengenalan akan Tuhan, kepada Tuhan, itu semakin dalam. Nah, misalnya seperti itu, ketika saya bergaul misalnya dengan Bu Aling, aku mau sama-sama dengan Bu Aling, dengan Bu Heni, kita sampai di satu titik, bebas dari rasa sakit, bebas dari rasa kecewa, dan kita jadi pribadi yang semakin hari semakin baik. Karakter kita semakin hari semakin seperti menjadi sama seperti Kristus. Nah, itu yang ada dalam tujuan saya ketika saya bergaul dengan seseorang. Nah, pada waktu hal yang seperti itu terjadi, maka tidak akan ada yang namanya Bu Aling kepingin jatuhin saya ketika tiba-tiba
Tuhan itu ngangkat. Karena apa? Ketika saya diangkat, saya juga melihat bahwa Tuhan juga akan mengangkat orang lain dengan caranya sama, dengan cara yang sama ataupun tidak. Karena masing-masing kita pasti kita punya struggle masing-masing. Tetapi ketika hati kita tetap sama Tuhan, mungkin waktu yang berbeda. Saya mungkin di 3 bulan pertama. Bu Aling nyusul tuh di 6 bulan. Bu Heni juga nyusul. Tapi dia tiba-tiba langsung lebih tinggi. Apakah terus kita iri? Enggak. Karena apa? Kita mengerti. Cara Tuhan membawa setiap kita, masing-masing orang, itu berbeda. Nah, kalau hati kita bisa sampai seperti hatinya Tuhan, yang melihat kepada semua orang bahwa tidak ada kebohongan. Yang ada cuma tulus, murni. Makanya kenapa sampai dibilang cerdik tetapi tulus. Hati kita harus betul-betul dijaga ketulusannya, kemurniannya. Makanya mari persembahkan hati yang kita punya ini sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Karena apa? Tidak mudah. Ketika kita diminta untuk mempersembahkan hati, tidak gampang. Pertanyaan saya seperti ini, Bu Ali. Waktu Bu Ali disakiti, dikecewakan sama seseorang, pasangan, hati yang tadinya jadi satu, kemudian pecah seperti ini. Apakah bisa disatukan lagi, Bu Alin? Pak Sam? Tidak, Bu. Ibarat kaca udah retak, ya nggak bisa disatukan lagi. Seperti Kalau itu. Pak Sam, bisa nggak? Ayo coba saya mau tanya, siapa yang jawab bisa? Siapa yang jawab tidak? Saya jawab tidak, karena ada Oke. bekas. Tidak mungkin. Yuk, Ya, silahkan silakan jawab. yang Bisa tulis lain. di chat, bisa. Pak Sam, Bu Erni, silakan Bu Kartika, Bu Heni, Gambarannya banyak ya, mau Ibu hati, Sherly bisa. Ibu Sherly bisa. bilang bisa, Bu. Iya. Oke. Ya, siapa lagi? Berapa banyak yang bisa? Baru satu-satu nih, Bu. Pasang monitor. Ibu Kartika bisa katanya. Wah, udah 2 nih. Oke. Ya, baik. Siapa lagi partisipasinya? Ibu Erni, Bu Heni, Pak Sam. Hati yang tadinya jadi satu, yang satu bagus gitu ya. Tiba-tiba ketika disakiti, ketika kita kasih celah kemudian jadi hancur, apakah bisa kembali disatukan? Saya mau jawab ya. Ya, silakan Bu. Bisa. Tetapi ada bekasnya. Iya, ada bekas, betul Bu. Bisa disatukan, bisa. Dan ketika, kalau ini saya gambarkan sebagai mungkin vas bunga, gitu ya. Hati itu adalah vas. Waktu vas ini hancur, retak, bisa disatukan? Bisa. Dibawa ke ahlinya, bisa disatuin lagi. Dia akan jadi, tetap bisa digunakan sebagai vas bunga. Dan kalau di Jepang, atau kalau kita bisa melakukan ini,
Ini yang terjadi Bapak Ibu. Ketika vas itu disatukan lagi, memang ada bekasnya, ada mungkin ada satu pecahan yang hilang sedikit, tapi kemudian diganti dan dialihkan dengan yang diganti dengan yang lain. Ini yang terjadi. Waktu vas itu dijual, dia jadi barang antik loh Bapak Ibu. Dan ketika barang antik itu kita tahu bahwa ketika dijual harganya murah atau mahal? Mahal Bu kalau barang antik. Nah, Iya. waktu hati kita yang sudah luka, yang sudah retak, kemudian kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku bawa hatiku. Secara manusia aku mungkin gak bisa mengampuni, memaafkan, merelakan. Aku butuh kekuatan, aku butuh kasih Tuhan untuk membalut setiap lukaku. Beri aku hati yang baru. Hati yang kita bawa kepada Tuhan. Dia akan balut. Kalau Bapak Ibu ingat waktu saya ajarkan Bapak Ibu mengenai bagaimana seorang tukang periuk itu membuat periuk yang baru. Ketika dia menemukan kerikil, maka sekalipun itu sudah hampir jadi, akan dihancurkan lagi. Kerikil tadi akan diambil, dibuang, dia akan mulai dari awal lagi. Tapi ini yang terjadi. Hati yang setelah kita bawa kepada Tuhan, setelah dibalut sama Tuhan, jadi satu persembahan yang berbau harum kepada Tuhan. Maka hati kita ini tadi akan jadi hati yang mahal. Dia akan jadi hati yang luar biasa. Karena dia tahu hatiku ini bukan cuma sekedar hati yang biasa-biasa saja. Tapi hati ini sudah dibalut oleh kasih Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Sehingga ketika ada orang mau menjatuhkan, aku tidak lagi sakit hati. Ketika ada orang ngomongin kita, aku tidak akan lagi berusaha untuk membalas. Ketika ada orang berusaha jegal kita, aku tidak akan lagi rasa sakit hati. Aku tidak akan kecewa lagi. Aku tidak akan. Hati ini akan jadi hati yang luar biasa ketika kita taruh di tangan Tuhan. Dan ketika kita mempersembahkan hati kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ini yang terjadi pada waktu si Habakuk ini bilang begini, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Saya baca, saya berhenti di titik ini. Namun, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Kalau saya bertanya sama Bu Aling,
Waktu hatimu sedang dipenuhi dengan amarah, kekecewaan, kesakitan, kepahitan. Apakah Bu Aling bisa dengan tenang menantikan hari kesusahan? Tidak, Bu. Tapi ketika hati kita tenang, mau masalah datang, mau ada di gunung, di lembah, diterpa ombak, badai, puting beliung, kita akan bisa tetap tenang. Ya, betul. Kalau coba kita lihat ya, di Habakuk ini. Coba Bu Aling silakan buka di Habakuk. Iya, sebentar. Habakuk berapa, Ibu? Habakuk pasal yang ketiga. Ayat yang ke? Sebentar. Ya, di sini Habakuk lagi berdoa. Jadi coba Bu Aling baca mulai dari ayat yang ke 13, Ya, sampai 16. baik. Demikianlah firman Tuhan. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Selah. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Amin. Habakuk ini lagi diserang. Tapi yang keren adalah dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Tidak ada orang yang hidup bicara dengan tenang akan kunantikan. Ayo masalah datang gitu. Iya benar Bu. Ayo Iya. siapa lagi? Siapa lagi Anda? Siapa lagi yang mau anu? Nah, coba silakan datang. Saya tenang kok. Ada yang begitu? Tidak ada. Enggak ada Bu. Tapi ketika hati kita ada di tangan yang benar, waktu kita menyerahkan itu, mempersembahkan itu kepada Tuhan, artinya kita akan bisa jadi seperti Habakuk. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Karena apa? Kita tahu dengan pasti bahwa waktu hari kesusahan itu datang, yang terjadi adalah tangan Tuhan yang hidup dan penuh kuasa itu akan selalu ada, menggandeng tangan kita, menuntun setiap kita sampai tiba pada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap saudara dan saya. Cuma satu, ketika hati kita bilang, hatiku sakit Tuhan, hatiku cepat atau mudah rapuh Tuhan, hatiku lagi kecewa Tuhan. Ayo, datang sama Tuhan. Persembahkan sama Tuhan. Gampang? Tidak. Karena kadang-kadang kita pasti kepingin yang namanya bales apa yang orang lakukan sama kita. Aku enak Tuhan. Dia bikin aku sampai seperti ini. Oh, gitu ya palingnya.
Kok enak Ya dia benar. bisa menikmati semua. Nah, kan kadang-kadang kita tuh manusia tuh seperti itu. Iya. Jadi mari kita belajar bahwa ternyata dengan kita mempersembahkan hati kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, itu akan terus bisa mempengaruhi keseluruhan dalam kehidupan kita. Kita akan bisa membawa hidup kita lebih lagi di dalam perenungan akan firman. Kita akan bisa lebih lagi membawa hidup kita memasuk ke dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Dan kita akan semakin hari semakin mengenal apa yang Roh Kudus mau untuk kita lakukan. Di dalam terus menjaga hati kita untuk tetap steady kepada Tuhan. Itu tidak mudah. Tapi ketika kita tahu bagaimana caranya, oh iya, persembahkan kepada Tuhan. Maka tidak akan ada lagi sebetulnya. Kalaupun kita, tapi aku udah terlanjur sakit hati, Bu. Ya udah. Artinya, apakah kita semua tidak pernah sakit hati? Seperti tadi Bu Aling bilang, wah pasti pernah, saya jamin, Bu. Ya, benar. Kita itu pernah ada semua Bapak Ibu di titik itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana respon setiap Bapak Ibu dan saya saat ini ketika kita sudah mendengar kebenaran yang Tuhan mau untuk setiap kita lakukan. Sampai kita bisa ada di satu titik dan kita bisa bilang dengan tenang, aku menanti datangnya hari kesusahan. Karena apa? Hati kita sudah tahu. Mau kesusahan datang, mau masalah datang, mau apapun datang. Kita tahu, kita pasti bisa melewatinya. Saya selesai malam ini. Terima kasih Bu Ali. Iya, Bu, luar biasa. Terima kasih Bu Magda untuk pelajarannya malam ini ya Bu. Sangat memberkati sekali. Kalau kita memang berbicara soal hati memang Tuhan itu memang senang sekali ya Bu. Kalau bicara mengenai hati manusia. Karena memang benar dari situ segala sumber kehidupan ya Bu ya. Bagi setiap kita. Akan mempengaruhi gimana sikap kita, perbuatan kita, pola pikir kita ya Bu, berasal dari hati. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya ya, pelajaran malam ini semoga juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Dan tanpa serasa kita sudah belajar 1,5 jam, tapi sebelum kita mengakhiri kelas kita, saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai ke depannya ya, Bapak Ibu. Sebentar ya, saya share. Baik, sudah tampak di layar. Untuk besok ya Bapak Ibu hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi eksposisi 1 Yohanes ya, diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 21. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-9 dengan temanya adalah Allah adalah kasih. Yang akan dibawakan seperti biasa untuk kelas hari Rabu adalah narasumber kami, Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Pak B. Samsiagian. Selanjutnya Bapak Ibu di hari Kamis 12 Februari 2026 di jam 20.30 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi Kitab Matius diambil dari Matius 6 ayat 1 sampai dengan 18. Dan ini adalah sesi yang ke-10. Dengan temanya kali ini adalah pelajaran khotbah di Bukit Part yang ketiga. Dengan temanya adalah kesalehan yang benar. Ini akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Pak B. Samsiagian. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah renungan pagi Sema Adonai, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman.
Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami C Firman, tolong subscribe ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube baru kami C Firman, tolong subscribe sekali lagi dengan penulisan @cfirman79stripx9o6o. Dikarenakan ini adalah channel C Firman kami yang paling terbaru kembali. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe juga channel YouTube kami yang dengan penulisan @cfirmanstripj3x bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe-nya. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe juga channel YouTube kami satu lagi yang bernama Sema Adonai Plus dengan penulisan @sema_adonai_extra. Dikarenakan di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu bisa melihat keseruan rekap dari acara-acara channel C Firman terdahulu. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseruan acara-acara dari kelas Sema Adonai lewat channel C Firman. Terutama program-program dari Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel C Firman kepada yang lain, sekaligus Bapak Ibu telah membantu channel kami C Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Maaf. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sebentar ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sebelum kita mengakhiri, ada suara saya kok tiba-tiba kayak keselak, Bu. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri kelas pembelajaran kita, terima kasih ya Bu Magda untuk pelayanannya. Dan jika, kayak jadi keselak Ibu saya. Dan jika Ibu masih ada closing statement-nya, silakan Bu. Lalu pimpin doa bagi kami semua. Dipersilakan. Ya, saya kira apa yang tadi sudah kita pelajari itu sudah cukup. Mari kita sama-sama belajar untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ tidak hanya terpancar kehidupan, tetapi apa yang tadi setiap perbendaharaan yang ada di dalam hati kita. Ketika kita menyimpan yang baik, maka kita akan keluarkan yang baik. Tapi pada waktu kita menyimpan yang jelek, yang jahat, maka hal-hal itu pula lah yang akan keluar dari hati kita. Jadi mari persembahkan hati kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, supaya kita bisa dengan tenang menyambut datangnya hari kesusahan. Karena kita tahu pasti ada penjaga yang luar biasa, yaitu Tuhan kita, yang selalu ada bersama dengan kita. Berjalan, menggandeng, dan turun ke medan perang bersama-sama dengan kita. Sampai kita menang. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat malam hari ini, buat pagi hari ini, buat siang hari ini, buat sore hari ini. Untuk setiap firman-Mu, untuk setiap pembelajaran-Mu, untuk setiap apa yang sudah kembali Tuhan ingatkan. Bahwa bagaimana kami harus bisa menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Supaya dengan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kami bisa tenang di dalam menghadapi segala sesuatu. Karena kami tahu, karena kami yakin, kemenangan akan menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Bapa. Engkau membalut hati yang luka. Engkau membalut hati yang mungkin sedang retak, tersakiti. Balut dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Supaya hati kami menjadi hati yang
indah, yang mahal, yang unik, tidak ada duanya. Karena hati kami berlimpah dengan kasih, ucapan syukur, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih. Kalau saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain dari ruang Zoom ini. Dimanapun kami berada, biar kasih dan damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang melampaui segala akal pikiran kita, Dia yang akan terus menjagai langkah kita, menjagai keluar masuk kita, dan apapun yang diperbuat oleh tangan kita, Tuhan akan buat itu berhasil. Dan Tuhan juga akan menjaga hati setiap kita, supaya tidak bisa terkamiri oleh apapun juga. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, amin, amin. Baik, terima kasih Bu Magda untuk pelajaran malam ini ya Bu. Ini sangat memberkati kami semua dan semoga kami selalu dapat merenungkannya ya Bu dan terutama bisa melakukannya di dalam kehidupan kami seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya juga berharap pelajaran malam ini membuka paradigma Bapak Ibu ya dan semoga sangat memberkati bagi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih juga untuk kebersamaannya dengan Sema Adonai. Dan kami tim Sema Adonai akan mengundurkan diri. Dan jangan lupa Bapak Ibu, besok pagi di pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada renungan pagi Sema Adonai ya. Dan di malam harinya juga akan kembali ada kelas-kelas pembelajaran firman. Jadi tetap stay bersama kami ya Bapak Ibu. Kita belajar bersama-sama dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Baik Bapak Ibu sekalian, Sema Adonai mengundurkan diri. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.